Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijriyah. Program studi pendidikan biologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai bioteknologi. Nah, bioteknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan juga bioteknologi modern. Nah, yang akan saya jelaskan yaitu bioteknologi konvensional dengan materi fermentasi. Selamat menyaksikan. Fermentasi merupakan perubahan kimia pada substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Fermentasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu fermentasi secara spontan dan fermentasi secara tidak spontan. Fermentasi secara spontan yaitu fermentasi yang tidak ditambahkan starter atau dalam proses pembuatannya. Sedangkan fermentasi secara tidak spontan itu fermentasi yang ditambahkan starter atau ragi dalam pembuatannya. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi. Dalam proses fermentasi tentunya melibatkan peran dari mikroba. Mikroba yang digunakan juga beragam jenisnya. Di antaranya yaitu ada bakteri, ragi, kapang, dan alga. Selanjutnya macam-macam fermentasi, yaitu fermentasi aerob dan juga fermentasi anaerob. Di mana fermentasi aerob yaitu fermentasi yang melibatkan penguraian substrat atau jenis bahan dengan bantuan oksigen. Yang kedua yaitu fermentasi anaerob, yaitu fermentasi yang melakukan penguraian substrat tanpa bantuan oksigen atau tanpa adanya oksigen. Contoh fermentasi aerob yaitu fermentasi asam cuka yang merupakan fermentasi yang berlangsung secara aerob. Fermentasi ini dilakukan oleh bakteri asam cuka, yaitu bakteri Acetobacter dengan substrat etanol. Fermentasi asam cuka ini berjalan aerob karena menghasilkan H2O atau air. Tetap disebut fermentasi karena bahannya alkohol, senyawa produk dari fermentasi. Maka jika ada bir yang terbuka di atas meja, lama-kelamaan rasanya akan menjadi asam. Karena alkohol dirubah diteruskan oleh Acetobacter menjadi cuka dalam keadaan aerob. Contoh fermentasi anaerob yaitu tape ketan yang didapatkan dengan cara mengukus bahan pangan berkarbohidrat yaitu beras ketan. Diinokulasi dengan ragi tape, kemudian disimpan pada suhu ruang dalam jangka waktu tertentu. Proses pembuatan tape melibatkan ragi Saccharomyces cerevisiae. Menurut Canino dalam Nadila pada tahun 2022, faktor-faktor yang mempengaruhi fermentasi yaitu oksigen, suhu, keasaman, dan banyaknya ragi. Yang terakhir yaitu manfaat dari fermentasi. Makanan fermentasi merupakan makanan yang diproses melalui bantuan mikroorganisme atau komponen biologis lain seperti enzim, sehingga memberikan produk sedemikian rupa yang menguntungkan bagi manusia dari pandangan kesehatan. Manfaat fermentasi yang pertama yaitu menyelamatkan makanan dari berbagai masalah makanan. Yang kedua yaitu penganekaragaman pangan. Ketiga yaitu meningkatkan masa penyimpanan. Yang keempat, meminimalisir kerugian. Dan yang yaitu menambah nilai gizi dari makanan tersebut.